Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat. Oke, materi berikutnya adalah membuat diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Sebenarnya materi ini sudah Ibu pernah sampaikan juga, tetapi karena masih ada beberapa siswa yang belum bisa cara membuat diagram batang, diagram garis, maupun diagram lingkaran, karenanya Ibu akan mengulang cara membuatnya. Langsung saja. Nah, di sini contoh soal. Buatlah diagram batang dan diagram garis dari tabel di samping. Oke, di samping sudah ada tabel. Ya, ada tabel di mana kelas 7A banyak siswa laki-lakinya ada 14, siswa perempuannya ada 18. Sampai dengan 7F, kemudian jumlahnya untuk siswa laki-laki itu adalah 84 dan siswa perempuan ada 105. Berapa total siswa seluruhnya? Ya, total siswa seluruhnya pastinya adalah dengan menjumlahkan 84 ditambah 105. Oke. Itu tabelnya. Bagaimana cara membuat diagram batang dan diagram garis? Untuk membuat diagram batang, yang pertama diperlukan adalah membuat diagram kartesiusnya. Jadi kalian membuat nanti yang dinamakan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian berilah nama pada setiap sumbu sesuai dengan data. Biasanya pada sumbu X atau yang horizontal itu adalah nama objek, misalkan nama kelas atau nilai atau tahun. Ya. Sementara untuk sumbu Y atau sumbu vertikalnya itu untuk tempat frekuensi. Jadi untuk banyak atau jumlah frekuensi itu diletakkan pada garis vertikalnya. Setelah itu baru membuat batang dan garis sesuai dengan tabel. Apakah boleh dibalik? Ya. Tentu saja boleh, tetapi dengan tidak mengubah. Misalkan mau dibalik yang sumbu X-nya adalah, sumbu Y-nya adalah sebagai nama objek, pastinya sumbu Y-nya, kok kebalik jadinya? Sumbu X-nya akan menjadi frekuensi. Tapi otomatis batangnya juga akan terbalik. Batangnya nanti tidak akan menghadap ke atas, tetapi dia akan ke samping. Oke, selanjutnya lagi. Nah, untuk yang tadi, sesuai dengan tabel tadi, ya, tabel data ini, maka pembuatan diagram batangnya adalah sebagai berikut. Ini untuk diagram batangnya. Jangan lupa, ini bukan tabel ya. Di sini bukan tabel, nanti Ibu perbaiki juga lagi. Ini langsung saja dituliskan data banyak siswa kelas 7. Nama diagram ini adalah data banyak siswa kelas 7 atau data siswa kelas 7. Jadi setiap diagram itu juga pada tabel kan kita juga sudah menyebutkan adanya judul. Maka setiap diagram juga harus ada judul. Oke, nanti akan Ibu perbaiki. Jadi PowerPoint yang Ibu kirimkan nanti itu sudah berupa perbaikannya. Nah, seperti yang disebutkan tadi, ini ada ya, tempat frekuensi, garis vertikal atau sumbu Y itu adalah sebagai tempat frekuensi. Sementara sumbu mendatar atau garis mendatar horizontal ini untuk tempat kelasnya. Karena tadi di dalam data ada laki-laki dan perempuan, maka setiap kelas akan memiliki 2 batang. Untuk membedakan batang-batang ini sebaiknya kalian buat pewarnaan saja untuk menyimbolkan bahwa yang laki-laki adalah dengan batang biru, sementara yang perempuan dengan batang orange. Oke, apakah dengan batang yang lain boleh? Boleh.
silahkan. Warnanya bebas. Mau diwarnain atau diarsir atau digambar, terserah kalian ya. Oke, nah sekarang kita bahas tentang frekuensi. Frekuensi tadi sesuai data, ya kita balik lagi ke data ini. Sesuai tabel, data pada tabel, itu banyak siswa tertinggi, diperhatikan di sini. Siswa tertinggi hanya 19 dan banyak siswa yang banyaknya siswa paling sedikit itu adalah, jumlah siswa paling sedikit adalah 11. Berarti kisarannya adalah 11 sampai 19. Oke, kita balik lagi ke tabel, diagram batangnya. Nah, makanya di sini kita membuatnya pun untuk frekuensi ini harus pakai skala. Mulai dari 0, kemudian 2, 4, 6. Jadi kita pakai skala 2 di sini. Apakah boleh pakai skala yang lain? Tentu saja boleh. Ya, tentu saja boleh. Oke, ini disesuaikan dengan kalian saja. Kemudian untuk diagram garisnya, nah ini juga nanti saya perbaikin tabel datanya atau judul diagram garisnya. Sama seperti diagram batang, bahwa untuk garis horizontalnya itu untuk kelas, sementara garis vertikalnya adalah untuk frekuensi. Frekuensi juga harus menggunakan apa ini? Skala, jangan lupa. Kemudian garisnya, ini 7A itu yang laki-laki adalah di biru, diberi garis biru. Sebenarnya nanti ini adalah titik-titik. Kemudian titik-titik untuk yang laki-laki itu dihubungkan dengan garis warna biru. Jadi akan terlihat, oh seperti ini. Sementara yang untuk perempuan itu dihubungkan dengan garis warna orange. Oke, semoga jelas. Selanjutnya adalah diagram lingkaran. Ini yang banyak sekali salah kemarin. Untuk membuat diagram lingkaran itu tergantung apakah akan membuat juringnya. Juring itu bagian-bagian dari lingkaran tadi, seperti pizza itu ya. Itu apakah menggunakan derajat ataukah menggunakan persen. Jika dia menggunakan derajat, maka di sini dia dikalikan 360 derajat. Tapi jika dia menggunakan persen, maka dia akan menggunakan 100, bukan derajat ya, persen. Nah, seperti itu. Sementara rumusnya tetap banyaknya data A dibagi total data. Perhatikan, untuk juring A itu adalah banyaknya data A dibagi total data dikalikan 100%. Itu kalau ingin menggunakan persen. Tapi kita gunakan dua-duanya nanti. Di gambar nanti akan kita gunakan dua-duanya. Oke, kita ubah dulu aja. Baru kemudian buat lingkaran, buat juring sesuai dengan hasil perhitungannya. Kemudian beri nama juring sesuai data. Oke, berikutnya lagi. Di sini ada soal untuk membuat diagram lingkaran. Banyak siswa SD adalah 320 orang. Siswa SMP ada 200 orang. Kemudian siswa SMA ada 150 orang dan tidak sekolah ada 50 orang. Buat diagram lingkarannya. Maka ini sebagai latihan. Bagaimana cara membuat diagram lingkaran? Seperti yang tadi. Pertama kita membuat dulu ya. Yang paling mudah adalah pertama kita membuat tabel data. Jadi kita buat tabel dulu. Nanti akan kelihatan di sini jumlahnya adalah 720 orang. Masing-masing data sudah terlihat di sini. Ini akan memudahkan kalian untuk membuat atau mengkonvernya menjadi diagram lingkaran. Next. Untuk SD perhitungannya adalah 320 karena banyaknya siswa SD 320 dibagi 720 itu adalah jumlah total siswa seluruhnya. Baru dikalikan 360 derajat. Seterusnya sampai dengan yang tidak sekolah. Maka nanti akan terlihat bahwa untuk diagram lingkarannya, data tingkat pendidikan ya, judul diagramnya data tingkat pendidikan.
ini tidak sekolah ada 25% tadi. Maaf, 25 derajat. Tapi jika dihitung dengan persen, dia adalah 7%. Sementara yang SD itu 160 derajat atau 44%. SMA 75 derajat atau 21%. SMP 100 derajat atau 28%. Ya. Itu tadi penjelasan tentang membuat diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Berikutnya adalah tugas kalian. Perhatikan tabel data berikut. Ini tabel datanya. Oke. Tugas kalian adalah membuat diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran, tetapi dengan perhitungan sudutnya. Jadi perhitungan juring seperti yang sebelumnya tadi nih ya, membuat seperti ini. Tampilkan perhitungannya. Oke. Tugas ini nanti kalian gabungkan dengan tugas sebelumnya, yaitu membuat tabel tadi dan pengiriman fotonya disertakan nama dan kelas. Kemudian kumpulkan melalui WA sebelum tanggal 1 Juni atau maksimal tanggal 31 Mei. Untuk jelasnya nanti tetap Ibu akan kirimkan PowerPoint-nya. Demikian, terima kasih materi kita. Selamat belajar, tetap semangat, dan salam sehat selalu. Stay at home. Jika ada yang tidak jelas, silahkan ditanyakan melalui WA group. Demikian materi dan tugas dari Ibu. Sekali lagi, tetap semangat dan selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.